Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami channel YouTube Petilasan. Di video kita kali ini, kita akan menelusuri sejarah tentang prajurit yang dikenal dengan sebutan pasukan Soreng Pati yang bertempat di Desa Kelurahan Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk. Soreng Pati atau pasukan khusus Jipang. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata Soreng Pati bisa berarti Raja Dewa dan ada juga tanda duung keris. Dalam Babat Jipang Pajang, kata Soreng Pati merujuk pada seorang prajurit yang memiliki kemampuan khusus yang melebihi kemampuan rata-rata prajurit biasa. Konon, prajurit Soreng Pati adalah pasukan Adipati Aryo Penangsang untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus. Di antara mereka dikirim untuk membunuh musuh di wilayah musuh dengan keahlian gerak cepat dan tanpa diketahui musuh seperti tentara mata-mata. Oleh karena itu, ada cerita bahwa Adipati Hadiwijaya juga akan dibunuh oleh seorang prajurit Soreng Pati dari Jipang. Meskipun tindakan Soreng Pati dapat digagalkan karena Adipati Hadiwijaya memiliki aji lembu sekilan yang tidak dapat dikalahkan oleh salah satu Soreng Pati bernama Rana. Meskipun sudah dibekali senjata pusaka keris Brongot Setan Kober pegangan Aryo Jipang, namun dalam ceritanya Soreng Rono mendapat pengampunan dari Adipati Pajang dan tidak dijatuhi hukuman mati. Soreng Pati sendiri terdiri dari kata Suro ing Pati. Suro artinya wani atau berani, bagian atau mati. Suro dan ing. Soreng ing Pati. Soreng Pati, prajurit yang berani mati untuk tugas khusus. Tugas khusus Soreng Pati dalam sejarah. Kehadiran pasukan khusus Jipang yang disebut Soreng Pati ini menjadi pasukan inti dari Jipang. Entah berapa jumlah pasukan tersebut dan menurut catatan sejarah tentang pasukan Soreng Pati ini bisa didata dengan lebih rinci. Mereka melakukan tugas-tugasnya dalam beberapa kejadian. Kejadian yang pertama adalah pembunuhan Sunan Prawoto. Kedua, pembunuhan Pangeran Hadiri dari Jepara. Tiga, upaya pembunuhan Sultan Hadiwijaya. 4. Pertempuran dengan Santri Songo, Jipang. 5. Perlindungan keluarga Aryo Jipang yang memimpin Aryo Mataram. 6. Perlindungan keluarga Trah Jipang, Ratu Ayu Balabar bin Singo Manggolo, istri Aryo Penangsang ke Jayakarta. 7. Perlindungan keluarga Trah Jipang, Raden Roro Dewi Amiswati ke Nganjuk. Tercatat adanya nama-nama tokoh Soreng Jipang yang masyhur antara lain Soreng Pati, Soreng Rana, Soreng Kampuh, Soreng Kewuh, Soreng Wilis, Soreng Rangkut, Soreng Joyo, Soreng Gono, Soreng Singoparno, dan Soreng Satru. Setiap kepala soreng memiliki kurang lebih 20 pasukan telik sandi dan semua kepala soreng tersebut bertanggung jawab kepada pimpinan yang disegani yaitu Patih Jipang, yaitu Patih Ronggo Metahun, seorang patih yang mengikat perjanjian dengan Pangeran Sekar, putra Raden Patah, Raja Demak pertama. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa Patih Ronggo Metahun akan merawat dan membesarkan Aryo Penangsang, anak Pangeran Sekar yang pada akhirnya menjadi Adipati Jipang. Menilai keberadaan pasukan khusus ini, Soreng Pati dibentuk di zamannya Pangeran Sekar, ayah Aryo Penangsang, di mana pendidikan, pelatihan, dan penggembelengan diawasi langsung Pangeran Sekar dan Patih Metahun. Pasca gugurnya Pangeran Sekar, selanjutnya dikelola secara penuh oleh Patih Metahun. Kemampuan Soreng Pati yang di atas rata-rata ini digambarkan adalah sosok jawara yang mempunyai tatapan mata yang tajam, berkumis lebat, badan kokoh berotot, serta mengenakan baju serba hitam dengan perangai tegas, pendiam, serta bila berteriak akan menggelegar bak petir. Terbukti kehadiran pasukan khusus ini berhasil mengamankan Kadipaten Jipang menjadi sebuah kerajaan kecil yang disegani atas kuatnya pasukannya. Apakah pasukan Soreng Pati ini juga menjadi bagian dari prajurit Kerajaan Demak? Ya, mereka tetap menjadi pasukan dari Kerajaan Demak yang dimana sewaktu-waktu siap digerakkan bila Kerajaan Demak membutuhkan. Nama Soreng Rana, Soreng Pati, dan Soreng Rungkut pun tercatat dalam cerita legenda, cerita rakyat tentang kuda tunggangan Gusti Aryo Penangsang, yaitu Gagak Rimang. Pasukan Soreng Pati pasca Perang Jipang.
Kurang lebih tahun 1546 atau 1550 Masehi terjadi peperangan antara Kadipaten Cipang Panolan yang dipimpin oleh Pangeran Adipati Aryo Penangsang melawan Raden Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo, Raja Kesultanan Pajang. Pada perang yang terjadi di Bengawan Sore tersebut, Adipati Aryo Penangsang terhunus oleh tumbak Kiai Pleret di tangan Mas Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati. Sepeninggal Aryo Penangsang dengan kudanya Gagak Rimang yang membawanya pergi, keluarga Cipang diungsikan oleh para Soreng, bergoto prajurit pengawal keluarga raja, Kadipaten Cipang. Rombongan pertama dipimpin oleh adik Aryo Penangsang yaitu Aryo Mataram menuju timur utara dan nantinya bisa menyeberang ke Pulau Sumatera, dan rombongan kedua menuju arah timur selatan sampai tiba di suatu tempat yang masih berhutan. Salah satu bendoro yang diungsikan tersebut adalah Dewi Roro Amiswati yang akhirnya jadi tokoh sentral di desa kelurahan Nganjuk. Dalam beberapa catatan sejarah, para bangsawan, kerabat, dan pasukan Cipang yang dipimpin oleh Sorengpati ini dalam pelariannya mampu menyebar ke Jayakarta sampai Banten, lalu ada ke arah Sumedang, Pajajaran. Setiap pemberhentian, mereka membuka hutan dan membuat perkampungan dan hidup dari generasi ke generasi yang masih bisa kita jumpai sampai sekarang. Sejarah mencatat, pertempuran dua belah pihak yang masih berkerabat ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Hadiwijaya. Maka kita bisa temukan makam para Sorengpati yang dimakamkan di Gedong Agung Cipang Cepu. Bila Anda berkunjung ke Cepu, Anda akan menemukan di makam Gedong Ageng Cipang dimakamkan para kerabat keluarga Trah Cipang, Tumenggung Ronggo, Patih Metaun, para panglima dan Sorengpati serta para pasukan Cipang. Babat Desa Sorengpati Nganjuk. Salah satu pelarian keluarga Trah Cipang ke arah timur selatan yang tercatat dalam rombongan adalah Raden Ayu Dewi Amiswati. Mereka berhenti di sebuah hutan. Hutan tersebut lalu dibuka oleh para Soreng dan para penderek dijadikan pemukiman. Di saat pembukaan hutan itulah kaki Dewi Amiswati tertusuk tonggak kayu atau tong sehingga berdarah-darah. Bahasa Jawa, rahe nganti mlurah-mlurah. Penanganan dan penyembuhan luka Dewi Amiswati dilakukan oleh Ki Ageng Klurah, salah satu sesepuh penderet dari Cipang Panolan. Nah, dari kata-kata rahe Dewi Amiswati nganti mlurah-mlurah ditambani Ki Ageng Klurah, inilah akhirnya diuri-uri oleh para penderet dan dijadikan nama tempat tersebut menjadi kelurahan. Pemukiman telah dihuni oleh masing-masing rombongan, sedang suasana sudah tentram dan aman. Maka para prajurit Soreng merasa tugasnya sudah selesai. Sebagian dari mereka berpencar mencari tempat baru. Dapat ditelusuri, kehadiran sebagian para prajurit Soreng yang didapat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut. Soreng Kampuh, berpencar menuju desa Lambang Kuning, wilayah Kertosono. Bermukim sampai wafat di sana, di desa tersebut. Makamnya menjadi punden, makam yang dihormati dan diziarahi oleh banyak orang. Soreng Kewo, dari kelurahan menuju Brangwetan Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, bermukim sampai wafat dan dimakamkan di desa tersebut. Sekarang makamnya menjadi punden. Sorengpati, bermukim di Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot sampai wafat dan sekarang makamnya menjadi punden Desa Kalianyar yang kali ini kita kunjungi. Soreng Wilis, menuju suatu tempat di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sampai wafat dan bermakam di situ. Soreng Joyo, belum diketahui. Soreng Rangkut, tidak ikut mengawal para bendoro di pengasingan karena gugur terbunuh oleh Pangeran Bagus Mukmin di Demak Bintoro. Soreng Rono, tetap mengawal dan menjaga para bendoro sampai wafat. Dimakamkan di kubur cilik Desa Kelurahan 200 meter sebelah utara Punden Gedong, makam Raden Dewi Amiswati dan para pendereknya. Soreng Gono, juga menjadi pengawal rombongan bendoro, wafat dan dimakamkan di sebelah timur Punden Gedong, jarak 1 km. Kesenian Tari Soreng. Menilik sejarah tentang gagahnya pasukan Sorengpati tersebut, maka diciptakan sebuah tarian yang mencerminkan semangat heroik tersebut, yang bernama Tari Soreng yang terkenal ada di daerah Magelang. Kesenian Tari Soreng merupakan kesenian asli masyarakat Jawa yang konon merupakan pengejauhan tangan babat atau cerita rakyat. Kesenian tersebut dimainkan dalam upacara adat atau hajatan besar. Yang terjadi kesenian Soreng yang merupakan kesenian yang diadopsi dari kisah Arya Penangsang dan para prajuritnya. Ciri-ciri dari tari Soreng antara lain terlihat dari gerakannya yang sangat sederhana, mudah dan spontan. Setiap orang yang mempelajari tari Soreng ini mayoritas pasti cepat bisa.
Meskipun sederhana, gerakan tari soreng memiliki susunan gerak yang rancak dan kompak, serta diulang-ulang. Gerakan tari yang digunakan diambil dari gerak tari keprajuritan yang disederhanakan. Tarian ini dilakukan secara berkelompok atau massal. Selain kompak, gerakan tarian ini menyeratkan seperti sedang berlatih bela diri dan didominasi gerakan kaki seperti perang berkuda. Demikian perjalanan kami dalam menelusuri sejarah pasukan Soreng Pati. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam budaya.